hobinya memang begitu. Liburan, beli make up itu. Make up bagus. Budget make up dikurangi begitu ya. Iya, jadi memang sebenarnya bagi ibu-ibu kalau menurut saya tahun depan tuh ibu-ibu Asia mungkin dia bisa mengatasi tahun kambing karena memang pada dasarnya nggak hanya ibu-ibu ya, semua pelaku bisnis pun harus cut budget yang nggak penting kalau menurut saya. Gitu. Baik. Ya, tadi bicara masalah budget, tapi mungkin karena memang ini adalah perayaan tahun baru, mungkin agak sedikit mengeluarkan budget juga pemerintah juga ya. Kita bisa menyaksikan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta ya, Ade. Cukup meriah dan lebih ramai tahun kemarin kalau dibandingkan begitu ya, Rima ya. Iya, dalam suasana duka ini malah lebih ramai dibandingkan tahun kemarin gitu ya, Ade. Langsung aja ya, nggak mau pulang. Iya. Masih dengan musik dangdutnya begitu ya. Apakah ini pusat dari perayaan Jakarta Night Festival atau pusatnya ada di Monas ya, Ade ya? Mungkin ada di dua lokasi tersebut, Rima. Sudah menjadi tradisi memang ya. Dan sepertinya tidak boleh dilalui oleh kendaraan begitu ya? Betul. Iya. Kita ke Mbak Jani lagi. Tadi ada sedikit mall-mall begitu ya. Bagaimana nih kalau bisnis berbelanjaan begitu? Bisnis retail begitu, Bisnis Mbak. retail. Retail itu menurut saya adalah sifatnya air. Jadi itu ada kemiripan dengan distribusi kan. Jadi barang-barang itu akan beredar. Jadi retail itu tapi juga ada kayunya. Kan si mall-mall ini ada jualan barang-barang seperti sepatu, kemba kan, tas itu. Jadi sebenarnya bagi mall-mall yang bisa kreatif lah yang bagus. Jadi ibaratnya memang mallnya sendiri secara properti bagus ya kan, ibaratnya akan naik terus, mungkin harga sewanya naik atau investasi tanahnya naik, gimana saya nggak tahu. Tapi secara mallnya bagus. Tapi secara bisnis orang yang punya usaha di dalam mall yang berhubungan dengan distribusi ibaratnya air itu harus berstrategi, harus kreatif juga. Pak Gitu. Jen, kira-kira sio apa di tahun, wah ini udah mulai masuk nih, udah mulai curhat-curhat. Ini lebih ke curhatan pribadi ya, Mbak ya. Kira-kira sio apa di tahun 2015 atau di tahun kambing kayu ini yang akan bagus? Iya, jadi tahun kambing ini adalah tahun yang geraknya adalah pelan-pelan. Maka itu sio yang geraknya pelan-pelan jadi bagus. Seperti misalnya sio babi, sio kelinci gitu loh. Nah, itu adalah sio yang geraknya memang lambat ya. Sedangkan sio-sio yang bergerak yang pengen cepat-cepat itu harus berhati-hati. Banyak kan sio kan yang pengen cepat-cepat seperti sio monyet gitu ya. Terus sio tikus itu kan harus tikus sih memang nggak tikusnya ke saya. Ada sendiri apa sionya? Boleh ya dibuka ya. Saya sio anjing. Oh anjing, anjing kan tahun ini bagus ya. Iya, tahun 2014 maksudnya. Bukankah itu bergerak cepat ya, Mbak Jenny? Enggak dong, kalau anjing itu lebih cenderung ke arah orang-orang tipe-tipe orang yang loyal terhadap perusahaan. Wah, misalnya gitu. Kayak pasangan. Mudah-mudahan bos lagi nonton. Iya, biasanya kalau perusahaan punya karyawan sio anjing bersyukur karena selain menjaga anjing penjaga, jadi membawa stabilan, terus juga loyal, tapi kadang-kadang juga tidak terbuka perubahan katanya gitu. Tidak membawa perubahan. Tidak terbuka Kalau perubahan. saya ingin bertanya, barangkali Mbak Jenny bisa sharing kunci sukses untuk menghadapi tahun 2015 gitu. Kalau saya boleh kasih bocoran lagi juga. Bukan hanya sionya nih. Sio kuda begitu. Sio kuda sih, tapi sio kan memang secara tahun cuma bisa kita lihat lah ya. Sio kuda memang tidak seberat tahun kuda juga kan, karena kuda ketemu kuda tuh jatuhnya memang berat sekali. Makanya kebanyakan sio kuda tahun ini bener-bener kayak habis-habisan lah tenaganya keforsir. Wow, saya harus kerja keras gitu ya. Tapi tahun kambing sih nggak, tahun kambing nggak lah, tahun kambing jauh lebih bagus, komunikasi lebih oke, tapi memang masih ada sedikit capeknya dan kesalnya ada gitu loh. Jadi udah, tapi nggak apa-apa, masih oke gitu. Oke, menurut Anda penting tidak melakukan resolusi karena biasanya tradisi tahun baru itu selalu melakukan resolusi gitu. Tapi jatuhnya ada yang menunda resolusinya atau resolusi itu tidak berjalan, hanya wacana saja. Jadi sebenarnya benar sih tips-tips ya kita menghadapi tahun kambing. Kalau menurut saya jadi segala sesuatu kita harus tetap bergerak untuk berambisi. Jadi yang penting adalah menumbuhkan ambisi itu karena takutnya orang pada upset dan kapok. Ambisi tapi pelan-pelan. Nah, itu yang paling susah. Ambisi tapi direm gitu. Nah, dia ambisi tapi direm disesuaikan dengan kekuatan. Soalnya gini, kalau kita berambisi terus kita forsir dengan tenaga yang maunya cepat itu percuma. Jadi by the end itu adalah have nothing to
to get it. Jadi masih ya sama dengan useless gitu loh. Jadi mendingan kita pelan-pelan, tapi ya kayak gini, misalnya liburan nanti kan kita baru sampai tahun baru kan 1, tanggal 2-nya itu adalah hari Jumat ya, tanggal 3-nya Sabtu, baru normal tanggal 5 kan, ya itu udah ketahuan bahwa kita di tahun yang baru ini nggak boleh ngoyo, cepet tetap aja. Tanggal 5 pun juga belum tentu normal, paling baru tanggal 15-nya lah, jadi pertengahan bulan. Jadi memang 2 minggu di bulan Januari ini bagi pelaku bisnis saya udah bilang ya relain aja lah, jadi emang harus nggak bisa diporsir. Santai-santai aja dulu begitu ya. Santai-santai. Liburan bersama keluarga dan bercinta misalnya gitu. Kembali lagi ke cinta.